Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan anggur. Apakah kalian pernah mendengar hamil anggur itu apa? Ya, kehamilan anggur ini istilah medisnya dinamakan dengan molahidatidosa atau hamil anggur. Hamil anggur bukan merupakan kehamilan di luar kandungan. Hamil anggur ini benar-benar hamil di dalam rahim, tapi yang berkembang tersebut bukan janin, melainkan plasenta. Apa sih plasenta itu? Plasenta atau ari-ari bayi adalah organ yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan. Ada juga beberapa kasus tentang kehamilan anggur ini. Salah satunya ada janinnya tapi cenderung yang lebih berkembang plasentanya. Jadi hamil anggur dan hamil di luar rahim berbeda. Hamil di luar kandungan itu istilah medisnya kehamilan ektopik. Jadi, kehamilan anggur merupakan kehamilan abnormal atau tidak normal, di mana seharusnya sel telur dan sel sperma itu jika terjadi pembuahan akan berkembang menjadi janin dan plasenta. Namun, pada hamil anggur tidak terjadi perkembangan janin dan plasenta secara normal. Dan ini terjadi karena adanya masalah kromosom, masalah genetik yang akhirnya membentuk gelembung-gelembung yang menyerupai anggur. Kehamilan anggur ini ada dua jenis. Pertama adalah hamil anggur utuh. Ini betul-betul seluruh dari isi rahimnya seperti gelembung-gelembung, seperti buah anggur. Dan kedua, hamil anggur parsial. Sebagian ada gelembung-gelembungnya dan sebagian ada janinnya. Tentu saja janinnya tidak berkembang secara normal. Penyebab hamil anggur adalah ketidakseimbangan kromosom. Sel manusia mengandung 23 pasang kromosom yang masing-masing terdiri satu kromosom dari ayah dan lainnya dari ibu. Pada hamil anggur lengkap, sel telur kosong dibuahi oleh satu atau dua sperma dan semua materi genetik berasal dari ayah. Dalam kondisi tersebut, kromosom dari sel telur ibu hilang atau tidak aktif, sehingga kromosom ayah digandakan. Pada hamil anggur parsial atau tidak lengkap, kromosom ibu dalam jumlah tetap, tetapi ayah menyediakan 2 set kromosom. Akibatnya, embrio memiliki 69 kromosom, bukan 46 kromosom. Hamil anggur pada awalnya terasa mirip seperti kehamilan normal, seperti tes-speknya positif, mual dan muntah. Namun setelah beberapa waktu hamil anggur akan menimbulkan 1. Pendarahan vagina dalam 3 bulan pertama kehamilan. 2. Mual dan muntah yang parah. 3. Eklamsia akibat tingginya tekanan darah saat hamil. 4. Peningkatan ukuran perut yang lebih cepat. 5. Tidak ada detak jantung atau gerakan janin. 6. Ditemukan kista seperti anggur keluar dari vagina.
7. Anemia yang terjadi selama masa kehamilan. 8. Mengalami nyeri parah pada tulang panggul. Penanganan pada hamil anggur adalah dengan dilakukan tindakan cardiac section, yaitu mengeluarkan semua isi-isi dari dalam rahim, kemudian harus dilakukan monitoring secara ketat, karena beberapa kasus dari kehamilan anggur ini bisa mengarah ke keganasan, sehingga penderita setelah mengalami hamil anggur harus berkonsultasi secara kontinu dengan dokter. Dan bagi ibu-ibu yang pernah mengalami hamil anggur harus berhati-hati untuk kehamilan selanjutnya, karena bisa beresiko terjadinya kehamilan anggur kembali dibandingkan dengan ibu yang belum pernah mengalami kehamilan anggur. Sangat disarankan oleh dokter untuk melakukan konsultasi pasca kehamilan anggur untuk melakukan beberapa pemeriksaan hormon kehamilan, paling tidak ditunda dulu selama 1 tahun sampai hormon kehamilannya turun baru bisa hamil kembali. Untuk mencegah agar tidak terjadi hamil anggur yaitu 1. Tidak menunda kehamilan di atas 35 tahun dan tidak hamil di bawah 20 tahun. 2. Mengkonsumsi makanan yang kaya protein dan rendah lemak. 3. Menjaga berat badan agar tetap ideal. 4. Membatasi asupan alkohol. 5. Menghindari makanan yang kurang matang. Demikian video tentang penjelasan kehamilan anggur. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.